Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam Anda memantau market yang arahnya amburadul. Untuk sekarang ini teman-teman nggak bisa diprediksi secara pasti ya. Di mana Bitcoin ini masih sideways aja di kepala 30 ribuan teman-teman, dan di sini ya naiknya cuman mentok di 3.500, turun lagi 30.500, turun lagi, seperti itu untuk keadaan daripada Bitcoin untuk saat ini. Dan bisa kita lihat di sini warnanya indah sekali ya, hijau merah, hijau merah, hijau merah, hijau merah, seperti itu ya. Dan di sini kita akan membahas perihal si Terra Luna, karena di sini banyak sekali yang berharap pada Terra Luna ya teman-teman untuk kembali ke $1 ya. Tidak memungkiri, saya pun sebenarnya berharap Terra Luna ke $1, akan tetapi di sini bisa dikatakan tamat untuk Terra Luna menuju ke $1. Nah, kenapa bisa dikatakan tamat teman-teman untuk si Terra Luna ini ya? Kita langsung saja menuju ke suatu berita yang cukup ya, kalau menurut saya merugikan para pemain investor seperti kita ini, retail kecil, pemain teri plankton seperti kita ini teman-teman. Dari data voting ini teman-teman, dari data voting ya, ini analisis pengembangan Terra versi 2-nya ini untuk orang-orang yang setuju ke dalam Terra Luna versi 2 ini teman-teman sebesar 80%, dan yang tidak setuju alias menolak ya, tidak dengan hak video ini adalah 14,83%. Menurut data ini teman-teman ya, sebenarnya si Terra Luna ini sudah lulus ambang batas ya, sudah lulus ambang batas. Ini bisa kalian lihat di sini ya, lulus ambang batas sebenarnya untuk votingnya. Akan tetapi di sini dia masih menunggu 5 hari lagi, karena batas votingnya ini akan berakhir 5 hari ke depan teman-teman ya. Akankah si yang tidak setuju ini bisa menyalip? Ya kita nggak tahu juga dalam waktu 5 hari teman-teman. Tapi logikanya kalau sampai si Terra Luna ini cuma di 60%, itu tetap akan lolos teman-teman, karena untuk menyalip 80% itu cukup berat ya teman-teman. Maka dari itu bisa saya bilang bahwasanya Terra Luna versi 1 ini nanti akan tamat gitu teman-teman, akan tamat untuk keadaannya, malah bisa-bisa tambah down lagi harganya ya, di bawah $1. Untuk USD pun akan mengalami hal yang sama kalau menurut data ini ya teman-teman. Kalau menurut saya juga seperti itu untuk hasil suara voting di Terra Luna versi 2 ini, alias menang Terra Luna versi 2-nya teman-teman. Dan ini pun dari Crypto.news ya, anggota Terra Network menyetujui inisiatif kelahiran kembalinya Terra Luna versi 2. Ini yang dimaksud ke situ juga teman-teman, di mana menurut pernyataan resmi Terra, lebih dari 79% anggotanya telah menyetujui inisiatif Do Kwon untuk mengimplementasikan rencana kebangkitan jaringan rantai Terra tanpa menggunakan stablecoin algoritmik. Nah, bisa kalian ketahui ya. Jadi nanti Terra versi 2 ini tanpa stablecoin algoritmik, alias tanpa ada stablecoinnya. Nah, di sini sudah berbeda jauh ya teman-teman untuk rencana Do Kwon dulu ya. Ini adalah planning daripada Do Kwon ini sudah meleset dari Terra Luna versi 1-nya, di mana Terra Luna versi 1 ini kan menciptakan menciptakan stablecoin algoritmik kayak gitu teman-teman. Tetapi untuk Terra Luna versi 2 ini nanti terlepas dari algoritmiknya, yaitu UST-nya teman-teman, seperti itu. Maka dari itu saya bilang di awal tadi bahwasanya untuk masa depan Terra Luna versi 1 ini saya bilang bisa tamat. Untuk nyentuh ke $100 aja berat teman-teman, apalagi sampai ke $1 kayak gitu. Untuk ke $10 pun berat ya. Jadi tidak menutup kemungkinan memang benar-benar tamat untuk Terra Luna versi 1-nya teman-teman, seperti itu ya. Jika memang versi 2-nya ini terlahir. Dan di sini anehnya teman-teman, keputusan dibuat oleh anggota Terra Network. Ya, Terra Network ini kan katanya ini untuk votingnya kan komunitas gitu. Benarkah ini dari asli komunitas atau memang dari permainan voting suara? Di situ masih menjadi pertanyaan yang sangat bingung sekali teman-teman, karena kalau kita lihat di data komunitas Terra Luna itu hampir 90% itu menolak untuk adanya Terra Luna versi 2. Nah, itu dia teman-teman. Mayoritas komunitas Terra Luna itu menginginkan burning dalam skala besar seperti itu
teman-teman. Akan tetapi di sini ya, si Dokwon juga nggak bodoh gitu ya, nggak bodoh. Untuk memburning dengan skala besar membutuhkan uang yang cukup tinggi. Nah, jadi alih-alih untuk menutupi hal tersebut ya, dia membuat Terra Luna versi 2-nya teman-teman, karena di situ membutuhkan uang yang nggak terlalu tinggi daripada harus memburning gitu teman-teman. Jadi secara tidak langsung ya, secara tidak langsung ini si Dokwon ini kayak, wah udahlah, daripada saya ngurusin Terra Luna versi 1-nya dengan UST-nya, ya saya akan mengeluarkan uang besar, lebih baik saya menggunakan versi 2 itu lebih kecil gitu. Nah, alih-alihnya kayak gitu teman-teman untuk si Dokwon ini ya. Jadi kita nggak tahu nih kedepannya akan seperti apa ini ya. Dan di sini ya, menurut Terra Station 79,57% dari semua anggota telah menyetujui inisiatif kelahiran kembali. Token baru akan dikirimkan ke seluruh pemegang UST, pemegang saham Luna Classic, dan pengembang. Nah, jadi akan dibagi-bagikan sesuai apa yang kemarin saya sampaikan itu teman-teman, berapa persennya ya, seperti itulah ya. Dan di sini cara pembagiannya, orang yang nge-hold di mana kita juga nggak tahu teman-teman. Nah, harusnya sih yang nge-hold di exchange juga dapat gitu teman-teman. Dan banyak sih kalau kita ulik-ulik ke sini teman-teman, kejanggalan-kejanggalan daripada votingnya itu sangat banyak menurut saya. Dan di sini kalian juga harus tahu teman-teman, ini dari CNBC ya teman-teman, bahwasanya 58 triliun habis demi selamatkan Terra Luna, kok gagal. Nah, jadi dari sisa cadangan semua, dari 100% cadangannya itu ya teman-teman, diambil nih 58 triliun untuk menstabilkan USD kemarin waktu crash. Tapi alih-alih penyelamatan itu gagal seperti itu. Dan di sini pun perusahaan di belakang stablecoin Terra USD yang anjlok mengangkat telah menghabiskan sebagian besar cadangan untuk mencoba mempertahankan patokan dolarnya, yaitu 1:1. Rencananya mereka akan menggunakan sedikit yang tersisa untuk memberikan kompensasi kepada beberapa pengguna yang rugi. Nah, jadi dari sisa cadangannya tadi akan diberikan kepada anggotanya atau pemegang Terra Classic ya, dan USD yang mengalami kerugian. Nah, alih-alih untuk menutupi hal tersebut, yaitu tadi dengan luncurnya V2 kayak gitu teman-teman, Terra Luna versi 2 untuk menutupi ya ini tadi gitu. Dan di sini pun kejanggalan untuk Terra Luna sangat tinggi gitu teman-teman. Jadi hati-hati saja buat kalian yang mungkin masih penasaran nih mau masuk ke Terra Luna lagi, mau adu tos-tosan, saya bilang lebih baik hati-hati dan pikirkan kembali untuk saat ini seperti itu. Apalagi teman-teman ya, apalagi ini akan ada the list juga pada tanggal 20 yang exchange yang di Korea Selatan seperti itu. Si Terra Luna ini per tanggal 20 sama tanggal berapa ya, saya tadi baca, pokoknya ada dua tanggal itu 20 dan tanggal 27 atau 25 kalau nggak salah ya, 25 Mei itu si Terra Luna itu akan di-delist juga teman-teman dari exchange-nya Korea Selatan seperti itu. Exchange akan di-delist lah peredarannya di Korea Selatan seperti itu. Maka dari itu harga daripada Terra Luna akan semakin hancur. Nah, kalian bisa menyimpulkan sendiri mau masuk apa enggak gitu. Kalau saya sih sudah nggak akan masuk teman-teman ya. Saya hanya akan memantau perkembangannya seperti apa, karena saya juga sudah nyangkut terlalu dalam. Mungkin ini dulu perihal si Terra Luna, semoga bermanfaat. Salam cuan.